Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talaba? Arjukum fi dawamis sihha wal afiyah. الآن نحن سنبحث في التدريبات أو الأسئلة للفصل الدراسي الثاني. Kali ini kita akan membahas tentang latihan-latihan atau soal penilaian akhir tahun atau ujian akhir semester genap. Dan soal-soal ini berkaitan dengan materi kelas 10 MA semester genap. Ada 40 soal, langsung saja mubasyaratan. Ikhtar as-sohal ajwibah min alif ba jim dal au ha mimma ya'ti. Pilihlah jawaban yang paling benar dari A, B, C, D, atau E berikut ini. An-namrah al-ulah. Al-ibaratu la'idul fitri illah. Ungkapan untuk mengucapkan hari raya Idul Fitri kecuali, nah illa ini kecuali, cari jawaban yang bukan ucapan Idul Fitri. Ya, ini terlihat jelas. Yang pertama, Ramadan Mubarak. Selamat bulan Ramadan. Jadi jawabannya adalah A. Sedangkan B, C, D, E adalah ungkapan untuk mengucapkan hari raya Idul Fitri. Idun Sa'idun. Selamat hari Idul Fitri. Kullu amin wa antum bi khair. Ini juga untuk ucapan selamat Idul Fitri. Jawabannya Ramadan Mubarak. Atsaniyah tudi'ul akhbar an corona fit tilfas, yang menyiarkan berita tentang corona di televisi. Lah, kira-kira siapa? Tudi'u ini depannya tak tu, berarti ini nanti pelakunya adalah perempuan. Nah, yang perempuan ini B, C, D. Sehingga alif E ini salah. Tudi'u menyiarkan, maka pelakunya adalah penyiar. Biasanya depannya ada mu. Mudi. Nah, di sini ada al-mudhi'ah, yaitu penyiar. Maka jawabannya D. Al-mudhi'atu tudhi'ul akhbar an corona. As-salisa, ada gambar. Al-jumlah al-munasibah li hadhihi surah, kalimat yang sesuai pada gambar ini. Gambar dokter memeriksa pasien. Nah, ini kita harus tahu arti dari jawaban-jawaban semuanya ini, karena nanti jawabannya random atau acak. Jadi kita bahas satu-satu. Yang alif, al-ba'i'atu tabi'ul fawaki, penjual menjual buah-buahan. As-surti yunadzimul murur, polisi mengatur lalu lintas atau jalan. At-tabib yafhasul marid. Nah, ini kebetulan jawabannya C. Dokter memeriksa pasien. As-sohafiyu yujri al-muqabalah, wartawan sedang melangsungkan wawancara. Yada'u ad-da'i ilal khair, da'i atau penceramah sedang berdakwah kepada kebaikan. Jadi jawabannya adalah C. Ar-rabi'ah, nomor 4. Di sini ada teks, dan teks ini untuk beberapa pertanyaan. Jadi kita harus memahami pertanyaannya sekaligus teks atau paragraf ini. في يوم من أيام العطلة ذهب أمين وصديقه أديب إلى السوق المركزي لشراء بعض الحوائج. اتجه الصديقان أولا إلى قسم المأكولات والمشروبات، ثم اتجه إلى قسم الفواكه، ثم اتجه إلى قسم الملابس الجاهزة. بعد ذلك خرجا من السوق المركزي ورجعا إلى بيتهما مسرورين. Pada hari libur, Amin dan temannya Adib pergi ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan. Kedua teman tersebut menuju yang pertama ke bagian makanan dan minuman, kemudian mereka berdua ke bagian buah-buahan, kemudian mereka menuju ke bagian pakaian jadi. Setelah itu mereka berdua keluar dari supermarket dan mereka pulang ke rumah mereka dengan senang. Pertanyaannya, as-soal, limadha dhahaba Amin ila suqil markazi? Kenapa Amin pergi ke supermarket? Kalau pertanyaannya limadha, biasanya jawabannya ada li anna atau li. Lah, ini kebetulan ada li. Disyira'i ba'dil hawaij, untuk membeli beberapa kebutuhan. Jadi jawabannya adalah C. Al-khamisah, teksnya sama. Ila aina as-sadiqani qabla ila qismil fawaki? Kemana kedua teman tersebut sebelum ke bagian buah-buahan? Nah, ini ke bagian buah-buahnya ditanya sebelum.
Nah, sebelum ke buah-buahan, mereka ke ila kismil makulat wal masyrubat. Jadi jawabannya adalah E. Ila kismil makulat wal masyrubat. As-sadisah. Ikhtara Amin qamisan wa dhahaba bihi ila ghurfatil qiyas. Amin memilih kemeja dan ia pergi ke ruang pas. Minal asma al muannatsa yang ditanya yaitu isim muannas atau kata yang berjenis perempuan. Biasanya isim muannas ditandai dengan diakhiri tak marbuto di belakangnya. Dari A, B, C, D, E hanya D saja yang diakhiri tak marbuto. Jawabannya D. 7. Dhahabat Fatimatu ilal muhasibati wa dafa'a ats-tsaman indaha. Min al-asma al-mudzakkaro. Yang sekarang ditanyakan adalah isim mudzakkar, yaitu isim atau kata yang berjenis laki-laki. Yang berjenis laki-laki biasanya belakangnya tanpa ada tak. Ya, kalau tak ini biasanya perempuan. Nah, jelas B dan D ini salah. Kalau ilah ini bukan isim, bukan kata benda, tapi huruf, jadi juga salah. Sedangkan dhahabat ini fi'il, pergi, kata kerja. Sehingga jawabannya as-saman, isim mudzakkar. As-samina nomor 8, tastari Salma wa Hasna al-hawaija al-yawmiyata fi suq. Al-ismu al-mudzakkar fi hadhil jumlah. Lagi-lagi yang ditanya adalah isim mudzakkar pada kalimat ini. Salma, Salma ini nama perempuan dan tandanya juga kalau isim muannas atau yang berjenis perempuan ada alif layyina. Kemudian Hasna ini juga nama perempuan, ada alif mamduda. Al-hawaij jamak dari hajatun ini juga muannas. Al-yaumiyah belakangnya ada taknya, ini juga muannas. As-suq ini pasar, tidak ada tanda-tanda mu'anas sehingga ini mudzakkar, jawabannya E. Min al-fi'lil madhi fi hadhil jumlah. Yang termasuk fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan arti lampau pada kalimat ini. Nah, yang di sini ja'at al-ba'i'atu fa ahdarat silahuma ba'dal qamsan. Penjual telah datang, kemudian memberikan kepada mereka beberapa kemeja. Nah, di sini ada fi'il madhi 2, ja'at dan ahdarat. Kita cek. Nah, di sini yang ada hanya ahdarat, maka jawabannya adalah B. Al-Ashira nomor 10. Uridu an astariya qamisan. Astari min. Saya ingin membeli kemeja. Astari min termasuk apa astari ini? Al-fi'lul madhi, kata kerja lampau, bukan. Al-fi'lul mudhari, kata kerja yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Nah, ciri-ciri dari fi'il mudhari adalah huruf pertama ini biasanya berupa huruf mudhora'ah. Huruf mudhora'ah ada 4 yaitu an, nun, ya, dan ta atau disingkat anita, anaitu. Nah, kebetulan di sini depannya ada alif ya. Maka ini merupakan fi'il mudhari. Fi'il amar adalah kata kerja perintah. Jadi ini bukan isim mudzakkar, isim muannas juga bukan, karena ini fi'il bukan isim. Nomor 11. Ya ukhti law samahta imsahi as-saburata linabda'a at-dars. Wahai saudaraku, mohon maaf atau permisi, silakan hapus papan tulis untuk supaya kita bisa memulai pelajaran. Yang ditanyakan adalah fi'il apapun itu atau kata kerja. Fi'il pada kalimat ini, lah, ukhti jelas bukan, ini isim, saudara. Lau juga bukan, huruf. Imsahi, hapuslah. Imsahi ini termasuk fi'il amar, kata perintah. Maka imsahi ini merupakan fi'il. Jawabannya adalah C. As-sabura papan tulis, ad-darsa pelajaran, bukan fi'il, bukan kata kerja, ini isim atau kata benda. 12.
Undur ila dzalika at-talib hal huwa yaqra'u kitab al-lughatil arabiyyah? Fi'lul amri fi hadir jumlah, yang ditanyakan fi'il amar, kata kerja perintah. Kita artikan, ungdur, lihatlah ke siswa tersebut apakah dia sedang membaca buku bahasa Arab. Ya, di sini jelas ungdur merupakan fi'il amar. Nah, jawabannya A. Di sini juga ada fi'il lagi yaqra'u, tapi ini bukan fi'il amar tapi fi'il mudhari. Di mana tadi ciri-cirinya fi'il mudhari depannya ada huruf mudhara'ah, diawali huruf mudhara'ah yang berupa huruf salah satu huruf alif, nun, ya, ta atau anita. Nah, ini fi'il mudhari. At-thalib isim, siswa, kitab isim, al-lugha isim juga, jawabannya A. Nomor 13, ma huwa an-nas as-sardi at-i'dadi? Apa itu teks as-sardi at-i'dadi? Jawabannya teks recon. 14. Nah, ini ada kata acap, maka diminta untuk menyusun supaya menjadi kalimat yang sempurna. Anukut, uang, al-masrif, bank, yuwafiruna, menabung, fidi, anas, manusia atau orang-orang. Kita lihat yang A, an-nasu yuwafiruna an-nuqud fil masrif. Orang-orang sedang menabung uang di bank. Nah, ini jawaban yang tepat. Sudah sesuai. Kalau yang B, yuwafiruna an-nas an-nuqud fil masrif. Ini hampir sama artinya, tapi ini merupakan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang didahului kata kerja. Yuwafiru ini menabung, kata kerja. Kalau didahului kata kerja, maka tanpa harus una. Ini tidak ada una. Yuwafiru saja. Kalau jumlah ismiyah yang didahului isim, anas ini isim, orang, benda kan, maka harus sesuai fi'ilnya, dijamakkan juga. Jadi yang jawaban paling tepat nomor 14 adalah yang A, an-nasu, diawali an-nasu. 15. Adhabu ilal maktabati kulla yaumin akra'u thalatha sa'atin fil yaum. Ma hiwayati? Ini sekarang masuk ke bab hiwayah. Adhabu, saya pergi ke perpustakaan setiap hari. Saya membaca buku, membaca 3 jam dalam sehari. Apa hobi saya? Nah, kalau ada membaca begini maka hobinya jelas al-qira'ah. Al-kitabah, menulis, at-tasawwuk, shopping, arosmu, menggambar, asyibaharna. 16. Hiwayatu Aziz ar-riyadhah. Madza ya'mal? Hobinya Aziz olahraga. Apa yang ia lakukan? Alif. Yal'abu kuratal qadam. Bermain sepak bola. Yusawwiru al-manadir al-jamila. Memotret pemandangan yang indah. Yaqra'ul kutub. Membaca buku. Yaktubu risalah. Menulis surat. Ya'malul hasub. Bermain komputer atau bekerja di komputer. Maka yang paling tepat adalah yal'abu kuratal qadam karena ini merupakan kegiatan dari olahraga atau riyadhah. 17. Al-jumlah al-munasibah li hadhihi surah. Kalimat yang sesuai pada gambar ini. Nah, ini gambarnya sedang memasak. Kira-kira hobinya apa ya? Kalau dalam bahasa Arab kita cek. Alif, hiwayati murasalah. Ursilu risala ilal asdiqai fi kharijil bilad. Hobi saya korespondensi atau surat menyurat. Saya mengirim surat ke teman-teman yang di luar negeri. Uhibbu al-qura at-ta'ira fa akhtaru jam'iyyat riyadhah. Saya suka voli, maka saya memilih kelompok olahraga. Akra'u al-kutub fi awqatil farag, hiwayati al-qira'ah. Saya membaca buku di waktu senggang. Hobi saya membaca. Akhtaru jam'iyyat tadbiril manzili. Saya memilih hobi kelompok rumah tangga. Li'anna hiwayati tabakh, karena hobi saya masak. Ya, ini jelas sudah ada masak. Sesuai gambarnya, maka jawabannya D. Yang E, hiwayati at-taswir usawwiru al-manadir al-jamila. Hobi saya fotografi. Maka saya memotret atau memfoto pemandangan yang indah. Jawabannya ini ya. 18.
Yuhibbu Sulaiman an yursila ar-rasaila ila asdiqaihi. Pertanyaannya, muradifu al-kalimatillati tahtaha khat. Sinonim, muradif sinonim atau persamaan kata yang di garis bawah ini asdiqa. Sulaiman suka menulis surat ke teman-temannya. Asdiqa ini persamaannya apakah ashab? Ashab ini artinya sahabat. Usra, keluarga, ailah, keluarga, asatidah, para guru, mudarrisat, guru-guru perempuan. Maka jawabannya tepat adalah ashab, sahabat-sahabat, hampir sama dengan asdiqa, sama ya. 19. Al-jumlah as-sahihah lil faraq. Kalimat yang benar untuk mengisi titik-titik ini. Lah ini ada percakapan, jadi kita harus memahami dulu teks percakapan ini. Ya Aisyah ayya jam'iyyatit takhtarin. Wahai Aisyah, kelompok hobi apa yang kamu pilih? Akhtaru jam'iyyatil qiraah. Wa anti? Saya memilih kelompok membaca. Kamu? Akhtaru jam'iyyatit tadbiril manzili. Saya memilih hobi kelompok rumah tangga. Titik-titik. Li'anna hiwayatit tabakh. Karena hobi saya memasak. Pertanyaan yang paling tepat untuk jawaban li'anna. Li'anna ini karena. Jika ada jawaban li'anna, pasti pertanyaannya adalah pakai tanda tanya atau huruf istifham limadha. Nah, di sini langsung saja kita cek yang limadha hanya ada B dan D. Kita cek yang B dulu. Limadha takhtarina hadhil jam'iyah. Kenapa kamu memilih kelompok ini? Karena hobi saya masak. Nyambung ya. Limadha hiwayatu kitabah. Kenapa hobimu memasak? Karena hobi saya memasak. Ya ini kurang nyambung. Maka jawaban yang paling tepat adalah ini. Limadha takhtarina hadhil jam'iyah. 20 fi ayyamil utla Sulaiman yadhabu ilal mazari wal basatin wa yanzuru ilaiha thumma yarsumuha wa ahyanan yadhabu ila hadiqatil hayawanat wa yarsumu al hayawanati mithlul fil wal qirdi wa ghiriha. As-sura al-munasibah lil faqra as-sabiqah. Pertanyaannya, gambar yang tepat untuk paragraf ini. Ya, ini ada paragraf sederhana, kita pahami dulu supaya kita bisa menentukan gambar yang tepat. Pada hari libur Sulaiman pergi ke sawah dan kebun-kebun dan ia melihat ke sawah dan kebun tersebut. Kemudian ia menggambarnya. Kadang-kadang Sulaiman juga pergi ke kebun binatang untuk dan menggambar binatang-binatang seperti gajah, monyet, dan lain-lain. Nah, ini berarti hobinya menggambar. Maka gambar yang tepat yaitu di D. 21. Al-ibaratu al-munasibah li hadhil faqrah. Ungkapan yang sesuai pada paragraf ini ya. Untuk paragraf ini kita pahami dulu paragraf ini. Sulaiman lahu hiwayatun katsirah minha al-qira'ah war-rasmu wa qiratul qadam wa qiratus salla wat taswir was sihafah. Yaqra Sulaiman fi aqatil faraq al-kutub wal majallat wa yastari kitaban jadidan kulla syahrin. Sulaiman mempunyai hobi yang banyak, diantaranya membaca, menggambar, sepak bola, basket, fotografi, jurnalistik. Sulaiman membaca di waktu senggang, yaitu membaca buku-buku dan majalah. Dan ia membeli buku yang baru setiap bulan. Kira-kira kalimat atau ungkapan yang sesuai pada paragraf ini, kita cek satu-satu. Hiwayatu Sulaiman qalilah, hobi Sulaiman qalilah. Qalilah itu sedikit. Nah, ini salahnya di qalilah. Padahal hobinya Sulaiman itu kathirah, banyak. Yang B. Yuhibbu Sulaiman al-qira'ah wal murasalah. Sulaiman suka membaca dan murasalah. Nah, murasalah ini korespondensi, sedangkan di sini tidak ada hobinya Sulaiman al-murasalah. C. Yaqra'u Sulaiman al-kutuba kulla syahrin. Sulaiman membaca buku setiap bulan. Yang setiap bulan itu membeli ya, bukan membaca. Sulaiman membaca buku di waktu senggang. Di sini salahnya di yaqra'u atau yang kulla syahrin. Yang D. Yashtari Sulaiman al-malabis kulla syahrin.
Sulaiman membeli baju-baju setiap bulan. Padahal Sulaiman membeli buku yang setiap bulan. Jadi salahnya di sini adalah al-malabis. Yuhibbu Sulaiman ar-riyadah. Minha kuratul qadam wa kuratul salah. Sulaiman suka olahraga, di antaranya sepak bola dan basket. Nah, di sini jelas ada sepak bola dan basket yang termasuk olahraga, maka jawabannya adalah E. Dua-dua. Titik-titik tadhabu Aisyah ilal maktabah. Tadhabu Aisyah ilal maktabati fi sa'atil asyirah. Ini diminta untuk mengisi harful istifham atau kata tanya huruf istifham yang tepat. Kalau pertanyaannya titik-titik Aisyah pergi ke perpustakaan. Aisyah pergi ke perpustakaan pada jam 10. Nah, ini kuncinya pada jam 10. Kalau jawabannya pada jam 10, maka pertanyaannya menggunakan huruf istifham mata yang artinya kapan. Kapan Aisyah pergi ke perpustakaan? Itu jam 10. Kaifa bagaimana, hal apakah, aina di mana, kam berapa. Jadi yang cocok mata. 23. Titik-titik unwanuk. Alamatmu fi syari' veteran rokmu arba'a wa isrun. Di jalan veteran nomor 24. Kalau menanyakan alamat, biasanya bagaimana? Kalau di bahasa Indonesia memang di mana alamatmu, tapi sebenarnya itu yang ditanyakan apa alamatmu. Seperti di bahasa Inggris. What is address? What is your address? Di mana alamatmu? Kalau diterjemahkan di mana, tapi sebenarnya menggunakan apa, ya. Di sini kita cek aina di mana, ila aina kemana, ma apa, madza ini juga apa, kam berapa. Maka jawabannya adalah ma. Apa? Karena untuk menanyakan alamat pakai apa? Ma unwanuk. Apa alamatmu? Kalau madza ini juga apa, tapi untuk menanyakan kata kerja. Misal, apa yang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu baca? Nah, itu menanyakan kata kerja. Kalau yang ini menanyakan benda ma. Jawabannya C. 24. Fi auqatil faragh Abu Sulaiman kuratas salah. Ini jelas diminta untuk menerjemahkan. Di waktu luang atau waktu senggang, Sulaiman bermain basket. Yang A di hari libur. Nah, ini salahnya di libur, di hari libur. Padahal di waktu senggang Sulaiman bermain basketnya. Yang B, di waktu luang atau waktu senggang Sulaiman bermain basket. Nah, ini betul semuanya. Jawabannya B ya. Kita cek lagi. C, yang salahnya di bulu tangkis. Kalau bulu tangkis itu kuratur risyah. Di hari libur ya, ini salah di hari libur dan di volinya. Kalau voli al-qura at-ta'irah. Di waktu sore hari ya, sore ini juga salah. Sore masaan bahasa Arabnya. Sepak bola kuratul qadam. Ya, jawabannya B ya. 25. Makna hadhil kalimah ba'ida an ghairiha. Arti kata ini jauh dari yang lainnya. Jadi silakan dicek dulu yang jauh dari arti kelompok ini. Ar-riyadhah olahraga, al-mal'ab lapangan, al-qura at-thairah voli, al-qiraah membaca, quratul qadam sepak bola. Ini kelihatan al-qiraah membaca ini yang jauh dari kata-kata ini. Olahraga masih ada kaitannya dengan lapangan, ada kaitannya dengan voli, sepak bola. Oke? 26. Hadhil at'imatu tastamilu al madatid duhniyah. Makanan-makanan ini mengandung lemak. Nah, gambar ini mengandung lemak. Makanan apa ini? Al-faqih atau zija? Buah-buahan segar, kan? Samak walahan, ikan, daging, al-bait telur, al-laban susu, aruz beras atau padi, ad-durrah jagung, az-zubda was-samnu, ya ini yang benar, mentega dan margarin. Aina yujadul hidrokarbon? Nah, di mana terdapat hidrokarbon?
Kalau kalian sudah memahami tentang materi bab atau syarab, makanan dan minuman, maka bisa langsung menjawab. Tapi ini lebih baik kita pahami teks ini, paragraf ini. Jadi paragraf ini nanti ada beberapa pertanyaan. Oke, saya bacakan. Al-ghidha'u as-sihhiyyu wal ghidha'u alladhi yastamilu ala iddati anasir minha. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung beberapa unsur di antaranya al-awwal al-hidrokarbon wa huwa yuzawwidu al-jisma bit-taqati wal hararah. Yujadu masalan firrus wal qamhu wad dzurra wa ghiriha. Hidrokarbon yaitu yang membekali tubuh dengan energi dan panas. Dapat ditemukan seperti di beras, gandum, jagung, dan lain-lain. Al-burutin wa huwa min anasiril muhammadil yusa'id al-insan ala numuwi wa muqawamatil amrad. Yujadu masalan fil lahmi was samak wal bayd wal laban wa ghairiha. Protein adalah termasuk unsur yang penting untuk membantu manusia dalam pertumbuhan dan melawan penyakit. Dapat ditemukan seperti di daging, ikan, telur, susu, dan lain-lain. Al-vitamin wa huwa unsur li-islahil khalaya at-talifa. Yujadu mathalan fil khadrawat wal fakihati at-tazijah wal bayd wal laban wa ghairiha. Vitamin merupakan unsur untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Vitamin biasanya ditemukan seperti di sayur-sayuran, di buah-buahan segar, telur, susu, dan lain-lain. Al-milhul ma'daniyu huwa daruriyun li numuwil jismi wa dawamis sihah. Yujadu masalan fil lahmil ghanam was samak wal laban wa ghiriha. Mineral atau garam mineral yaitu yang diperlukan atau penting untuk pertumbuhan tubuh dan untuk kelangsungan kesehatan kita, dan biasanya ditemukan seperti di daging, daging kambing, ikan, susu, dan lain-lain. Al-madatud duhniyah wahya mithlu al-hidrokarbon tuzawwidul jisma bitaqati wal hararah. Tujadu mathalan fi zait was samnu wa zubda wa ghairiha. Lemak, ya. Ini seperti hidrokarbon, yaitu yang membekali tubuh dengan energi dan panas. Biasanya dapat ditemukan di minyak, kemudian margarin, mentega, dan lain-lain. Jadi pertanyaannya, hidrokarbon dapat ditemukan di mana? Di mana dapat ditemukan hidrokarbon? Jelas, yaitu di arus, wal qamhu, wad dzirra, wa ghiriha, yaitu di beras, gandum, jagung, dan lain-lain. Kemudian yang 28, ma al-at'imatu al-ghaniyatu bil burutinat. Makanan apa yang kaya akan protein? Nah, di sini yang kaya akan protein bisa dicek. Lahmu wassamak. Nah, ini sudah jelas daging dan ikan. 29. Ma huwa al-unsur alladhi yuzawwidul jisma bitaqati wal harara. Unsur apa yang membekali tubuh dengan panas dan dengan energi dan panas? Nah, di sini tadi ada dua, hidrokarbon, ya, yang membekali tubuh dengan energi dan panas, dan juga ada lemak. Lemak juga seperti hidrokarbon, membekali tubuh dengan energi dan panas. Kita cek, tidak ada hidrokarbon, berarti kita memakai al-madatut duhniyah yang membekali tubuh dengan energi dan panas. Jawabannya E. 30. Ma faidatul milhul ma'daniyu, apa manfaat dari garam mineral atau mineral? Ya, di sini bisa dicek al milhul ma'daniyu linemu wil jismi wa dawamis sihah. Ya, ini berarti jawabannya adalah E. 31. Al-milhul ma'daniyyu wa daruriyyun linumuwil jismi wa dawamis sihah. Yujadu mathalan fil ma'i wal laban wa ghiriha. As-surah al-munasibah li hadhil jumlah. Nah, yang ditanyakan gambar yang tepat untuk dari kalimat ini, yaitu kita terjemahkan dulu. Garam mineral itu penting atau yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh dan
kelangsungan kesehatan jangka panjang dapat ditemukan seperti di air, susu, dan lain-lain. Jelas di sini gambar yang terkait mineral ada susu dan air ya, seperti ini. Maka jawabannya adalah C. 32. Tatbahu Khadijatu at-ta'ama wara al-baiti qabla al-fajri. Ayyin darfal makan fi hadhil jumlah. Pertanyaannya yaitu tentukan dzaraf makan atau keterangan tempat dari kalimat ini. Khadijah masak makanan waro'a di belakang rumah qablal fajri sebelum subuh. Di sini yang terlihat dzaraf hanya waro'a dan qabla. Nah, kira-kira mana yang dzaraf makan? Jelas di sini yang keterangan tepat adalah waro'ah di belakang. Kalau qabla bukan dzaraf makan. Artinya ini sebelum, qabla termasuk dzaraf zaman atau keterangan waktu. 33. Yatanawwalu tullabu al-futura amam al-maqsaf kulla subahin sa'atin wahidah. Dzarfuz zaman fi hadhil jumlah. Yang ini sekarang ditanyakan dzaraf zaman atau keterangan waktu. Dari jumlah ini atau dari kalimat ini yang termasuk dzaraf hanya ada amama di depan dan sa'atan selama 1 jam. Kalau yang ditanyakan waktu jelas di sini adalah sa'atan. Kalau amama di depan ini keterangan tempat. Jawabannya sa'ah. 34. Yasrahul ustadu ad-darsa al-fasli. Darful makan al-munasib li hadhil jumlah. Yang ditanyakan laki-laki dzaraf makan atau keterangan tempat yang sesuai untuk melengkapi kalimat ini. Ustadz menerangkan pelajaran kelas. Kira-kira apakah waro'ah? Waro'ah dzaraf makan. Masa Ustadz menerangkan di belakang? Waro'ah di belakang. Bukan ya. Tahta di bawah. Fauqa di atas yang mengapung, maksudnya yang melayang. Ba'da setelah, amama di depan. Ya. Yang paling logis, paling sesuai jelas amama. Ustadz menerangkan pelajaran ya di depan kelas, bukan di waro'a. Meskipun ini dzaraf makan, tahta juga dzaraf makan, fauqa dzaraf makan. Sedangkan ba'da ini dzaraf zaman. Tapi yang paling sesuai adalah amama, dzaraf makan yang artinya di depan. 35. Ana samirun jiddan uridu ittiba'al himyah. Ma'nal kalimat allati tahta al-khat. Saya gemuk sekali, saya ingin titik-titik. Ya, arti yang sesuai dengan ini ittiba'al himyah. Himyah itu diet. Maka jawabannya adalah B. Ittiba'ul himyah itu program diet. 36. Mada yatanawalul insanu liyakuna sihhiyan. Apa yang dilakukan manusia untuk supaya menjadi sehat? Yang dimakan, maksudnya yatanawal apa yang dimakan manusia ya. Yang A, yakulul ghidha as-sihhi, yaitu makan makanan sehat. Nah, supaya menjadi sehat ya jelas makan makanan sehat, maka jawabannya A. Kita cek yang B, yakulul sukariyat, makan gula-gula atau manis-manis. Yakulut duhun wa nasawiyat, makan lemak dan yang bakar-bakar atau yang panggang gitu. Yakulut katsiran, makan banyak. Yakulut tu'amil ladida, makan makanan yang enak-enak saja. Jadi jawabannya yang tepat ini makanan yang sehat. Rotib hadil kalimat litakunal jumlah. Susunlah kata-kata yang masih acak ini ya untuk menjadi kalimat yang sempurna. Kita cek yang nomor 1, yang alif. Al-anasirul khamsa daruriyatun lidawamis sihha wal afiyah. Unsur-unsur 5 itu penting atau diperlukan untuk kelangsungan kesehatan. Sihha wal afiyah itu kesehatan. Dan ini sudah sesuai, ini sudah urut yang A, maka jawaban yang A. Yang B, C, D, E ini masih acak. 38. Hadhihi minal fakihatit fazijah. Berikut ini yang termasuk buah-buahan segar.
Ya, harus kita pahami artinya semuanya jawaban ini supaya tepat. Alif, bertukal, jeruk, tamrun, kurma, komhun, gandum. Yang ini salahnya di komhun. Komhun bukan buah. Gandum ini hidrokarbon ya. Tufah, apel, inap, anggur, samak, ikan. Salahnya di samak, ikan. Jim, kahwa, kopi, syai, teh, halib, susu. Ya ini minuman. Salah semua. The Judge, ikan, lahmun, ini daging, samak, dajaj ayam, lahmun daging, samak ikan. Ini lauk pauk ini, bukan buah ya. Inabun, anggur, bitih, semangka, mauzun, pisang. Ya, ini jawaban yang tepat. Al-fakihah atau zija, buah-buahan segar. 39 dan 40 ini merupakan eh, ada teks hiwar atau percakapan. Jadi kita harus memahami dulu isi dari percakapan ini. Percakapan antara Salim dan Said. Kamu wajibatan takulu fil yaum. Berapa kali kamu makan dalam sehari? Said menjawab, aku thalatha wajabat al-fatur wal ghada wal asya. Saya makan 3 kali, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam. Mada ta'kulul fil fatur? Akul rus, il khubz, wal lahm, wat dijaj. Saya makan nasi atau roti, kemudian daging dan ayam. Mada tasrabu fil asya? Asyrabu kuba minal qahwati wasyai wal ashir. Saya minum segelas kopi dan teh dan jus atau sari buah. Masya Allah, anta samin citan. Masya Allah, kamu gemuk sekali atau gendut. Wa anta nahif, dan kamu kurus. Nah, yang ditanyakan nomor 39, al-ibaratu as-sahihah li hadzal hiwar. Ungkapan yang benar untuk percakapan ini, kita cek. Said yakulu wajib bataini al-fatur wal asya. Said makan 2 kali, yaitu hanya sarapan dan makan siang. Padahal di sini salasa 3 kali. A salah. B. Said yakulu fil asya arruz, al-khubz, wal lahm, wat dijaj. Said makan pada malam hari itu arruz, itu nasi, kemudian roti, daging, dan ayam. Padahal kalau makan ini yaitu pada fatur. Jadi salahnya di asak ini ya. Maka B salah. C. Said yasrabu kuba minal qahwa fil fatur. Said minum segelas kopi pada sarapan, pada waktu sarapan. Padahal waktu sarapan dia nggak minum kopi. Salahnya di ini pada waktu fatur, harusnya pada waktu asya. Said samin jidan. Ya, benar. Ini Salim ngomong ke Said, anta samin jidan. Ya, Said kemudian ngomong ke Salim, kalau Salim kurus. Jadinya yang benar jawabannya D. Said samin jiddan. Yang E. Said la yakulu fil ghada. Said tidak makan pada waktu makan siang. Makan, meskipun tidak tertera di sini makan apa, tapi ini sudah jelas. Makanya 3 kali ya. Jawabannya yaitu D. Yang terakhir, al-mawdu'u al-munasib li hadzal hiwar. Judul yang sesuai untuk percakapan ini. Jadi percakapan ini sudah ada di materi kelas 10 kemarin tentang at-ta'am wasyarab. Jadi judulnya adalah at-ta'am wasyarab, yaitu makanan dan minuman. Al-ghidha usihi, makanan sehat, samin wa nahif, gemuk dan kurus, Said wasalim, wajibah yaumiyah, makanan sehari. Tapi yang paling tepat adalah yang A. طيب أيها الطلاب الأحباء، نكتفي بحثنا اليوم، وهيا نختتم دراستنا اليوم بقراءة الحمد لله. شكرا على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.